meninggalkan asbab menuju tajrid ini adalah minasyahwatil khafiyah, termasuk syahwat yang tersembunyi. Bersatu tahun 4 bulan. Oke ya. Sekarang pertanyaannya adalah apakah saya pada posisi asma? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الفاتحة على نية القبول أمامك السلام على صلاح الشر ظاهرا وباطنا بنية أن الله الكريم يجعلنا من أهل العلم وأهل الخير يفقهنا في الدين ويفتح علينا فتوح العارفين ويرزقنا كمال الإخلاص واليقين وإلى والدينا ومشايخنا ومعلمينا في الدين وخصوصا إلى روح مصنف هذا الكتاب الشيخ ابن عطية الله السكندري وشارحه الشيخ عبد الله الشرقاوي ثم إلى روحي جيد محمد النبي تجعل معصم ينزل عبد الله داخل المشهد وإلى أمرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم وآله وأصحابه الكرام لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. Jemaah MTWD Ta'lim wa Tadhid Darussalam yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah malam hari ini kita bisa lanjut ngaji kitab Al-Hikam berkarya Syekh Ibn Athaillah Sakandari, dan hari ini kita akan membaca hikmah yang kedua. Setelah pada pertemuan yang lalu kita membaca hikmah yang pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekhul Muallifu rahimahullahu ta'ala wa adama an-naf'a bihi wa bi barakati 'ulumihi wa bikum fid dharaini amin. Qala radhiyallahu anhu iradatuka tajrida ma'a iqamatillahi iyyaka fil asbabi minasyahwatil khafiyah wa iradatukal asbaba ma'a iqamatillahi iyyaka fit tajridi inhidatun 'anil himmatil 'aliyah. Keinginanmu untuk selalu taat ibadah tanpa bekerja mencari nafkah, sedang Allah Subhanahu wa ta'ala menempatkanmu agar dapat bekerja mencari nafkah adalah termasuk syahwat yang tersembunyi. Keinginanmu untuk bekerja mencari nafkah, sedang Allah menempatkanmu
agar selalu taat beribadah adalah terjatuh dari martabat memiliki cita-cita tinggi. Hadirin, hari ini kita akan sama membahas tentang dua hal, yaitu syahwat yang tersembunyi dan turunnya martabat, yang itu disebabkan dengan dua sebab. Jadi sangat populer dalam hikam, itu tentang dua level manusia. Ada yang namanya level asbab, sebab-sebab mendapatkan rizki. Ada level tajrid, yang melepaskan diri dari bekerja mencari rizki. Di sini sang mu'alif mengajarkan bahwa keinginanmu untuk selalu taat beribadah tanpa bekerja, ibadah aja nggak pakai kerja, selalu taat ibadah adalah arti dari tajrid. Jadi ini istilah tajrid ya. Tajrid itu bentuk masdar dari jarroda yujarridu tajrid. Artinya mengosongkan diri, melepaskan diri dari bekerja. Orang yang melepaskan diri tidak bekerja itu namanya tajrid. Levelnya level tajrid. Loh, Anda kok ingin tajrid? Padahal Allah gitu menempatkan Anda itu, kamu itu pada level asbab yang masih harus bekerja. Maka yang semacam itu adalah minasyahwatil khafiyah, termasuk syahwat yang tersembunyi. Ini kita nggak tahu, atau kita sudah tahu, kita ada posisi di mana nih. Kita ini misalnya hadirin, sekarang ini memang orang-orang yang bekerja. Pekerjaan mudah, gitu ya. Jadi, ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala ini menyediakanmu pekerjaan untuk mencari nafkah, ada kesempatan, ada peluang, ada tempat kita bekerja mencari nafkah, jelas adanya. Kemudian juga dengan bekerja agama kita selamat, dengan bekerja terjaga, terpelihara diri kita ketika menggeluti pekerjaan itu. Kan mohon maaf, kadang ada orang kerja, tapi ketika kerja ibadahnya terganggu. Kamu boleh kerja di sini, tapi nggak boleh sholat. Misalnya begitu. Boleh kerja di sini, tapi ini syaratnya itu mau membebani kita dalam hal agama. Ini enggak gitu. Kerja bisa, ibadah nyaman. Ya. Atau juga sebab bekerja, kita menjadi orang yang tidak berhak pemberian orang lain. Dengan kerja, kita nggak meminta-minta kepada orang lain. Nggak minta kepada keluarga. Artinya kita bisa meletakkan tangan kita di atas. Loh, ketika itu mestinya level kita di asbab. Bekerja. Harus bekerja. Loh, kok meninggalkan bekerja? Enggak, saya mau fokus ibadah saja. Saya mau wirid saja. Saya mau sholat saja. Saya mau puasa. Meninggalkan pekerjaan. Dengan niat untuk tajrid, semata-mata beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka meninggalkan pekerjaan untuk semata-mata beribadah kepada Allah. Ada dalam bahasa hikam ada meninggalkan asbab menuju tajrid, ini adalah minasyahwatil khafiyah, termasuk syahwat yang tersembunyi. Masih muda boyo, masih sehat, peluang ada, kok nggak mau kerja, ibadah aja niatnya begitu.
maka itu minasyahwatil khafiyah, termasuk syahwat yang tersembunyi. Saya dulu punya tetangga hadirin, kerjanya lumayan bagus. Dia karyawan Astra. Ya ada karyawan lagi kan. Satu ketika dia aktif di satu majelis salim. Bahkan menjadi tangan kanannya gurunya. Terus pokoknya ngaji. Waktunya buat mengabdikan diri kepada gurunya. Sampai apa? Pekerjaannya ditinggalkan. Dia keluar dari pekerjaannya. Keluar dari karyawannya, status karyawan. Keluar dari Astra, murni ngabdi kepada guru. Akhirnya terjadi apa? Sekarang, ya mohon maaf, akhirnya keluarganya terbengkalai. Anak-anaknya nggak terurus dengan baik. Pendidikan anaknya nggak terus dengan baik. Bahkan istrinya, ya kasihan, karena kan nggak mendapatkan nafkah dari sang suami. Nah ini yang dikatakan tadi, orang semacam ini adalah minasyahwatil khafiyah, dia kena syahwat yang tersembunyi. Tuh setan tuh pintar ngebisikin. Udah nggak usah kerja, ngabdi sama guru. Udah berkah. Jadi hadir kadang begini, makanya harus pandai kita memposisikan diri. Ini saya level di mana? Pada memberi nafkah kepada istri itu kewajiban. Memberi makan anak istri kewajiban kita, ngasih nafkah kewajiban kita. Selama tempat bekerja ada, waktu bekerja ada, kesempatan ada, kok nggak mau bekerja, konsentrasi ibadah. Harus ada di level asbab wa tajrid, maka minasyahwatil khafiyah, termasuk syahwat yang tersembunyi. Dia tergoda oleh setan. Begitupun sebaliknya dikatakan di sini, wa iradatukal asbab. Kamu kok pengen asbab, pengen bekerja. Maksud terus kerja, nyari duit. Padahal Allah telah menempatkanmu pada posisi tajrid. Usia sudah tidak muda lagi. Peluang kerja ya susah. Ya kan? Kesehatan juga sudah terganggu. Tapi masih memaksakan diri kerja. Padahal secara usia, secara kesempatan, secara kesehatan sudah tidak memungkinkan. Harusnya begitu, ya udah ibadah aja, banyakin, kuatin ibadahnya. Harusnya sudah di level tajrid. Gitu loh. Ya Allah sudah memposisikan dia di level tajrid. Oh masih nafsu nyari duit, masih apa duit. Dia berarti inhitatun anil himmatil aliyah. Dia menurunkan derajatnya dari cita-cita yang mulia. Ini hadirin dua level ya yang disampaikan oleh Ibnu Athaillah dalam kitab ini tentang level asbab dan level tajrid. Jadi jangan sampai kita salah menempatkan posisi. Artinya kalau kita memang sekarang masih bekerja, kesempatan bekerja ada untuk mencari nafkah, peluang ada untuk menjaga diri kita, bekerjalah yang baik. Karena bekerja juga adalah ibadah. Mencari nafkah ibadah hadir. Ya capeknya kita, kepanasan, kehujanan, keringat yang mengalir dari tubuh kita gara-gara kita bekerja, itu ibadah. Jadi jangan anggap yang namanya ibadah hanya di atas sajadah, tidak. Yang namanya ibadah tidak hanya sholat, tidak. Mencari nafkah itu pun bagian daripada ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah tinggal kita ada posisi yang mana nih? Ya, kalau masih asbab ya kerjalah dengan baik-baiknya. Tapi kalau sudah tajrid ya sudah ibadahlah yang baik. Karena saya pernah menyampaikan di sini bahwa tentang ini kan terkait dengan rezeki ya. Terkait dengan rezeki. Saya sering menyampaikan perkataan dari Sayyidina Ali bin Abi Thalib bahwa ar-rizqu rizqani, kan gitu ya. Bahwa rezeki itu ada dua macam.
Ada rizqun tatlubuhu wa rizqun yatlubuka. Ada rizki yang kamu cari dan ada rizki yang mencari kamu. Rizki yang kamu cari berarti pada level asbah harus bekerja. Bekerja gitu kan, kerja. Kalau nggak kerja nggak dapat rizki. Itu level yang pertama. Rizqun tatlubuhu, rizki yang kamu cari. Kalau nggak nyari nggak dapat. Tapi ingat, ada rizki yang kedua, rizki yang mencari kamu. Nggak usah bekerja, gitu. Memang udah nggak pada levelnya, mau kerja gimana? Fisik saya sudah lemah. Mau kerja gimana? Kesehatan saya sudah tidak prima lagi. Mau kerja gimana? Peluang sudah nggak ada. Mau ngelamar di mana? Perusahaan nggak menerima, udah tua, gitu loh. Ya, nah kalau gitu bagaimana? Yakin Allah ngasih rezeki. Karena kata Allah ada kata Ali, ada rezeki yang mencari kamu. Kalau kita bicarakan wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Orang yang bertakwa kepada Allah, maka Allah kasih dia makhraj, jalan keluar atas segala permasalahan hidupnya, dan Allah kasih dia rizki min haitsu la yahtasib, dari arah yang dia tidak sangka-sangka. Dulu waktu di pesantren saya sering diskusi sama teman kalau malam tuh pas ronda piket. Kadang kita melihat menilai kiai yang ada di pondok. Itu kiai kita tuh ya yang satu. Kerjanya ngapain coba? Nyimamin sholat 5 waktu. Subuh 5 waktu nyimamin. Habis subuh zikir lama di masjid, pulang ke rumah nggak lama tak. Jadi sedang nukang kayak saya itu. Bikin meja, kursi buat santri ngaji itu. Nggak kerja gitu dong. Tapi hidup ya. Ini seperti kita. Teman-teman tuh. Jadi melihat kok bisa ya ada orang begitu modelnya. Ini belum, ketika itu kita belum nyampe bab ini ngajinya. Cuma melihat bahwa ada model manusia macam ini ya. Secara zahir dia nggak kerja, mencari nafkah kerja nggak. Tapi Allah kasih tuh. Melihat ada tamu datang, beberapa sekarung. Gitu. Oh ternyata ini yang dikatakan tadi tajrid. Memang sudah gitu levelnya. Ya sudah level. Rizki yang mencari dia. Jadi dia nggak bekerja, tapi rizki yang datang menghampiri orang itu untuk ya mengantarkan rizki yang Allah kirim buat dia. Ini hadirin tentang apa namanya rizki. Ternyata juga Allah, saya mungkin pernah menyampaikan di sini juga. Ini pun kan terjadi pada yang namanya binatang. Kan binatang itu coba rizkinya gimana? Kalau burung, kan kata Nabi itu burung itu dia pergi di pagi hari terbang dalam keadaan lapar, terbang untuk mencari nafkah, kemudian pulang di sore hari dalam keadaan kenyang. Artinya burung itu untuk mendapatkan rezekinya, makannya harus bekerja dulu, terbang, keluar dari sarangnya. Pagi pulang, pergi, sore pulang kenyang, bekerja. Tapi kita lihat burung yang berada di rumah-rumah orang yang dipiara. Burung itu dalam kandang. Ya kan? Dia kerja nggak nyari nafkah? Tidak aja. Tugasnya ngapain? Ya zikir aja. Cucuk gitu kan. Iya, dia kan bertasbih itu sebenarnya, kita nggak tahu saja. Dia zikir saja, kita nggak tahu. Tapi coba lihat, burung yang dalam kandang itu, sangkar itu, dia nyari makan nggak? Tidak. Makan dari mana? Datang. Tiap hari yang miara ngebersihin sarangnya, kandangnya dibersihin, dikasih makan, dikasih minum. Ini burung yang dalam kandang itu level tajrid. Burung yang di udara, yang terbang di luar sana yang bebas itu levelnya asbab. Dia harus bekerja untuk dapat makan, tapi dalam sarang cukup ibadah saja. Dengan ibadahnya burung, dia mendapatkan rezeki dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ikan juga demikian kan?
ikan di laut, di sungai. Makanya gimana Pak? Nyari dia, kadang berbuta, wah gitu. Ya, kalau nggak kerja ya nggak dapat makan ikan. Tapi saya bilang ikan arwana, di akuarium gitu kan. Kerjanya ngapain? Berlenggak-lenggak, sang, sang. Ibadah gitu dong, sang. Bolak-balik dong tuh. Dia nggak kerja kok. Ibadah doang deh. Wah, gitu. Makannya tiap hari dikasih makan. Tiap hari dikasih makan. Ikan arwana di akuarium. Ini level tajrid versi hikam. Ikan di laut, di sungai, itu levelnya asbab. Kalau kita bicara level asbab dalam hikam ini. Nah, ini hadirin adalah dua kondisi tentang rizki manusia. Nah, sekarang tinggal kita ada posisi di mana? Ya, kalau kita memang pada level asbab, ya bekerjalah dengan sebaik-baiknya. Tapi ketika sudah dalam kondisi tajrid, ya sudah ibadahlah sebaik-baiknya. Karena dua-duanya memang ada. Malah kalau saya sering mengatakan di jamaah itu, bahkan kita bisa kedua-duanya. Kita bisa dapat dua. Yang versi Ali tadi. Kita bisa mendapatkan rezeki yang kita cari, pun bisa mendapat rezeki yang mencari kita. Wah Amir misalnya, masih kerja kan Wah ya? Masih kerja udah pensiun. Masih kerja kan, berarti kan masih, ini rezeki lu masih mencari tuh, kerja. Tapi kan kadang kita pada satu posisi yang rezeki mencari kita. Dan hadirin ketika rezeki mencari kita, kita kan nggak bisa nolak. Nggak bisa nolak gitu. Ya mohon maaf, saya cerita diri saya lah. Suatu ketika saya diminta ngisi satu acara. Ada santunan yatim. Jadi telepon sama minum saya, Ustaz, nanti ngisi ya. Pada saya bersama saya lagi ngajar, nggak bisa saya hadir. Wajib mohon maaf saya nggak bisa. Saya datang aja, yang penting datang, dipaksa dulu saya datang. Yang penting datang, udah apalah, udah pulang lagi. Gitu. Saya nolak gitu, nggak bisa itu. Mau ditungguin betul. Ini kalau nggak ada, nggak dimulai acara. Astagfirullahaladzim. Karena saya nggak enak kan, saya datang. Datang sebentar, doa baca Fatihah, pulang lagi, dia amplop. Jadi emang nggak bisa nolak. Jadi di situ kalau Allah tentu nggak bisa kita nolak. Tapi sebenarnya kalau bukan hak kita, nggak bisa kita dapatkan meskipun kita berjuang mati-matian. Kalau bukan hak kita hadir, rezeki nggak dapat meskipun sudah di tangan. Ya pernah nggak saya cerita tentang tiga perampok yang merampok sebongkah emas? Pernah ya? Apa dah lupa ya? Udah berapa tahun yang lalu? Ada 3 perampok hadirin, itu merampok nggak tahu sebongkah emas. Wah, dapat lari kabur, bertiga tuh dia. Di tempat persembunyian, wah, habis merampok ikhtiar capek, lapar bertiga itu. Akhirnya, lu lapar nih. Nah, tiga itu kemudian apa? Nyuruh salah satu beli nasi. A, B, C. C, lu beli nasi. Lapar kita, yuk saya lapar. Udah. Ya, si C beli nasi tuh. Nah, ketika si C beli nasi, si A sama si B ini rembukan. Ini kalau dibagi 3 dikit dapatnya. Cakapnya gimana? Bagi 2. Terus habisin. Kita bunuh, gitu kan. Nanti saya datang, sikat, bagi 2. Kemudian kita tos, gitu kan. Ternyata si C punya pikiran yang sama. Kata si C, bagi 3 mah dikit. Kau sendiri gede banget. Diracun. Ada beli nasi 2 bungkus diracun, mati loh. Akhirnya sampai si C beli nasi, pulang ke tempat teman tadi, sambil langsung dibunuh si C. Wah, tenang pulang dia nih, dapat kita 2. Yang makan mati semua. Ini sebuah kisah gitu kan. Artinya bahwa rezeki itu meskipun tangan kita hadirin, itu kalau bukan hak kita nggak nyampe. Nah ini pentingnya bahwa di dalam ikhtiar itu harus ada tawakal kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Ya, karena harta, rizki itu kalau bukan hak kita nggak sampai. Nah, kalau bahasa ayah kan udah tahu itu hak, ya. Kalau nggak hak kita nyampe gitu. Kalau bukan hak kita mau ikhtiar semaksimal mungkin nggak bisa nyampe kalau bukan hak kita. Maka di samping ikhtiar yang harus kita lakukan pun harus memiliki sifat tawakal. Ya, kita pasrah kepada Allah, kita berserah diri kepada Allah, ya mudah-mudahan memang itu rezeki kita. Artinya ketika itu betul punya kita, alhamdulillah kan begitu ya. Kalau bukan hak kita ya sudah. Ini pentingnya tawakal tuh gini hadirin. Ketika kita ikhtiar nih, dapat. Kalau orang tawakal dia akan bersyukur kepada Allah. Alhamdulillah ya Allah, ini ternyata memang hak saya di sini. Itu kalau orang tawakal, dia mendapatkan yang dia cari, dia akan bersyukur kepada Allah. Andai tidak jadi dia dapatkan, oh ternyata bukan hak saya. Saya udah ikhtiar, dia nggak stres, Pak. Oh ya alhamdulillah bukan hak saya. Ya, memang bukan hak saya. Saya yakin Allah akan berikan yang terbaiknya lebih baik buat. Itu akan ada rasa itu ya ketika sifat tawakal ada pada diri kita. Inilah hadirin tentang dua level manusia dalam bab rizki ini yang disampaikan oleh Ibnu Athaillah Sakandari. Jadi tinggal kita ada posisi mana nih? Ya, level asbab atau level tajrid. Ketika masih di asbab, ya sebab-sebab mendapatkan rizki dengan bekerja, ya bekerjalah dengan baik. Jangan pengen jadi wali dulu. Wah, saya udah, insyaallah, ya udah merasa udah tinggalkan dunia. Ibadah. Lah, ada isi kelaparan gimana? Ya, tapi sebaliknya juga ketika Allah posisikan kita pada level tajrid, ya ibadahlah dengan sebaik-baiknya. Yakinlah Allah akan berikan rezeki kepada kita min haitsu la yahtasib. Ini Pak Yono udah pensiun ya kan? Ini Pak Herman udah pensiun. Tapi alhamdulillah ada aja tuh. Pak Herman cerita pensiun umrah 2 kali, bangga hebat. Itu kan bahwa itulah Allah itu. Jadi kita nggak bisa main logika dalam berisi. Logika kita kadang meleset, kok begini ya. Saya punya teman tuh Ustadz ya, Ustadz muda dia cerita. Saya kerja sebulan gaji saya 5 juta. Di itu pengeluaran saya 9 juta. Dia nggak tahu dia, ini saya itu gaji saya sebulan 5 juta. Tapi pengeluaran saya sebulan 9 juta. Itu yang terjadi. Terus gimana? Ya nggak tahu. Itu loh. Jadi itu rezeki dari Allah Subhanahu wa taala begitu. Makanya hadirin ya tinggal bagaimana kekuatan kita. Hubungan kita kepada Allah kita kuatkan, kita yakin, apalagi bagi para jamaah yang sudah pada level tajrid ya, yang karena usia, karena faktor kesehatan, faktor apalah, ya sudah kuatkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yakin yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah kasih kita rezeki dari arah yang tidak kita sangka-sangka. Ini hadirin kajian kita untuk malam hari ini. Hikmah yang kedua, intinya jangan sampai kita terbujuk setan sehingga kita masuk pada perangkap syahwat yang tersembunyi atau juga terperangkap dengan menurunkan derajat kita minal himmatil aliyah dari cita-cita yang tinggi. Demikian mungkin ya yang bisa saya sampaikan. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jawab nggak?